Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Desinta Indri Wahyuni NIM 1915. Saya Anissa Hakim NIM 1917. Saya Raditya Alif Aksonugroho dengan NIM 1959. Dan saya Adina Nurul Aini dengan NIM 1903. Kami dari kelompok 2 kelas PWKA akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami pada mata kuliah perencanaan pertanian industrial dengan topik yang akan kami bahas yakni pengaruh perkembangan pertanian industri Jambu Demak terhadap ekonomi wilayah. Pembahasan yang akan kami jelaskan di sini yang pertama yakni terkait pertanian industrial atau agroindustri, yang kedua yakni karakteristik agroindustri, yang ketiga yakni sejarah pertanian industrial Jambu Demak, yang keempat yakni pembahasan terkait agroindustri jambu di Kabupaten Demak, yang keempat yakni pengaruh agroindustri jambu terhadap perekonomian di Kabupaten Demak, yang keenam yakni keterkaitan pertanian berkelanjutan dan SDGs, dan yang terakhir yakni keterkaitan pertanian industrial dengan pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah pengertian pertanian industrial atau agroindustri. Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agrikulturan dan industri, yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Agroindustri merupakan suatu kegiatan di mana sebagai bahan baku utamanya adalah hasil pertanian atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan di bidang pertanian sebagai sarana ataupun input. Karakteristik agroindustri yang menonjol sebenarnya adalah ketergantungan antar elemen-elemen agroindustri, yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran produk. Agroindustri harus dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari 4 keterkaitan sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan mata rantai produksi adalah keterkaitan antara tahapan-tahapan operasional, mulai dari arus bahan baku pertanian sampai ke processing dan kemudian ke konsumen. Yang kedua, keterkaitan kebijaksanaan makro-mikro adalah keterkaitan berupa pengaruh kebijakan makro pemerintah terhadap kinerja agroindustri. Keterkaitan kelembagaan adalah hubungan antar berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri. Yang keempat, keterkaitan internasional adalah ketergantungan antara pasar nasional dan pasar internasional di mana agroindustri berfungsi. Selanjutnya yakni terdapat keterkaitan pertanian berkelanjutan dan SDGs yang berkaitan dengan tujuan kedua, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Nah, pada pembahasan di sini terdapat kerangka segitiga konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi orientasi dari pertanian berkelanjutan. Yang pertama yakni ada dimensi ekonomi, yang kedua dimensi ekologi atau lingkungan, yang ketiga yakni dimensi sosial. Yang pertama, pembahasan kali ini yakni dimensi ekonomi. Indikator utama dari dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang. Yang kedua yakni dimensi sosial. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, termasuk tercegahnya konflik sosial, reservasi keragaman budaya dan model sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Yang ketiga yakni dimensi lingkungan alam.
Dimensi lingkungan alam memperhatikan terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis, sumber daya tanah, air, dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Nah, sehingga keterkaitan tujuan SDGs yang kedua dengan pertanian berkelanjutan, yakni di dalam mengusahakan ketahanan pangan dan memberantas kelaparan, manusia dituntut untuk melakukannya melalui pertanian berkelanjutan. SDGs menuntut perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perilaku manusia, khususnya petani yang mendukung SDGs dalam tujuan pertanian berkelanjutan adalah yang dapat memanfaatkan alam dan sumber daya di dalamnya secara bertanggung jawab. Hal tersebut didukung dalam target poin 2.4 pada tujuan kedua yang ingin dicapai, yakni pada tahun 2030 menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Selanjutnya kita akan membahas sejarah pertanian industrial jambu Demak. Demak merupakan sentra utama jambu air merah delima atau Syzygium aqueum di Indonesia. Jambu air Demak banyak dibudidayakan di beberapa tempat di Kabupaten Demak, terutama di Kelurahan Betokan. Berdasarkan data Jawa Tengah dalam angka bahwa produksi jambu air di Demak memiliki urutan pertama sebagai kabupaten yang memproduksi jambu air. Pada periode tahun 2006 sampai 2009, produksi jambu air terus mengalami peningkatan. Kabupaten Demak merupakan daerah yang sesuai untuk pengembangan jambu air dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Banyak konsumen lebih menyukai produk-produk jambu air, terutama jambu merah delima, yang dihasilkan di Kabupaten Demak, karena memiliki kualitas lebih bagus dan rasa yang khas dibandingkan jambu air dari kabupaten lain di Jawa Tengah. Tanaman buah jambu air merah delima pertama kali dikembangkan oleh Karmono, warga Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak Kota. Karmono pun dinominasikan sebagai sang penemu Danamon Award pada tahun 2011. Kini, petani di Desa Tempuran dan Desa Singorejo, Kecamatan Demak Kota, serta petani desa-desa lain di Kecamatan Bonang, Wedung, Wonosalam, Dempet, Karanganyar, Karangtengah, dan Kecamatan Sayung sudah menjadikan budidaya jambu delima sebagai sumber penghasilan. Kemudian sejarah lain dari pertanian industrial jambu Demak, yaitu kini Kecamatan Wonosalam menjadi lokasi tanam jambu air dan juga buah belimbing yang terbaik. Hal ini muncul ketika produk dua buah khas Demak tersebut dilombakan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Demak menggelar kompetisi hasil tanam buah jambu air dan belimbing di halaman Setda Demak di akhir tahun 2012. Seluruh rasa, warna, dan tekstur buah sangat layak untuk pasaran ekspor. Hasilnya, produk dari Kecamatan Wonosalam dominan menjadi pemenang lomba. Selanjutnya yaitu pengaruh agroindustri jambu terhadap perekonomian di Kabupaten Demak. Jambu Demak memiliki perkembangan yang sangat cepat, berawal dari daerah Demak Kota, khususnya di Batokan. Kini jambu Demak telah banyak dibudidaya di berbagai kecamatan lainnya, seperti Wonosalam, Bonang, dan lain-lain. Data dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak, total produksi komoditas jambu air tergolong tinggi dibandingkan dengan komoditas lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa kenaikan total produksi jambu air pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 meningkat sangat tinggi, yaitu sebesar 90% dan termasuk 3 besar komoditas buah yang meningkat tinggi, selain belimbing dan jambu biji.
Selanjutnya yaitu bisa dilihat pada tabel di mana tabel 2.1 yaitu mengenai luas panen, produksi dan rata-rata produksi jambu air Kabupaten Demak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Di mana berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi jambu air per pohon mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2012 rata-rata produksi jambu air per pohon mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya, yaitu dari 75,56 kg per pohon menjadi 113,82 kg per pohon. Selain itu bisa kita lihat pada tabel 3 di mana luas panen dan produksi di 5 desa penghasil jambu air di Kabupaten Demak. Pada tabel berikut terdapat desa Betokan, Singorejo, Tempuran, Kacili, dan Wonosari. Pada tabel di atas, di mana bahwa desa Betokan itu merupakan desa penghasil jambu air tertinggi di Kecamatan Demak. Betokan sendiri mempunyai lahan yang paling luas dalam budidaya jambu air dan mempunyai produktivitas yang paling tinggi di antara desa lainnya. Berikut pada tabel 4, di mana tentang produksi jambu air menurut wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Ini merupakan tabel di mana dengan beberapa kabupaten, ada Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki urutan pertama dalam menghasilkan produk jambu air, dan produktivitas jambu air tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Dapat dilihat dari produktivitas Kabupaten Demak sendiri memiliki urutan kelima, yaitu setelah Kabupaten Kudus, Pekalongan, Rembang, dan Jepara. Usaha budidaya jambu Demak sangat layak dilakukan dan dikembangkan karena menguntungkan dari sisi ekonomi. Usaha budidaya jambu Demak dapat meningkatkan penghasilan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Bertani jambu memiliki peranan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selain itu, budidaya jambu air berpengaruh terhadap tingkat sosial ekonomi di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Besarnya pengaruh budidaya jambu air terhadap tingkat sosial ekonomi adalah 31,8%. Keterkaitan pertanian industrial dengan pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek berkelanjutan ekonomi industri jambu. Adanya industri jambu di Demak ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Dalam aspek keberlanjutan, hal tersebut dapat mewujudkan SDGs ke-1 dan ke-8. Tujuan SDGs ke-1 adalah no poverty. Dengan adanya industri jambu di Demak ini, pastinya akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Hal itu dapat memberantas kemiskinan. Sedangkan tujuan SDGs yang ke-8 adalah decent work and economic growth. Adanya industri jambu di Demak ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Kemudian yang kedua adalah aspek berkelanjutan lingkungan industri jambu. Tujuan SDGs kedua yakni Zero Hunger, yaitu tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Perilaku petani Demak yang mendukung SDGs dalam tujuan pertanian berkelanjutan adalah yang dapat memanfaatkan alam dan sumber daya di dalamnya secara bertanggung jawab. Tujuan SDGs pada poin ke-12 adalah Responsible Consumption and Production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang mana dapat memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di mana pada pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian usaha praktek yang berkelanjutan. Pada industri ini tentunya menggunakan teknologi yang bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
dan mengurangi limbah sehingga dapat mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, keterkaitan pertanian industrial dengan pertanian berkelanjutan pada aspek berkelanjutan sosial industri jambu. Dengan adanya industri jambu di Demak ini, tentunya dapat membantu masyarakat di Kabupaten Demak dalam mengakhiri kemiskinan, karena industri jambu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai sumber pendapatan warga masyarakat di Kabupaten Demak. Sehingga, dengan meningkatnya pendapatan warganya, tentu akan menjadikan Kabupaten Demak sebagai kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan dari kedua SDGs, yaitu yang ke-1 adalah no poverty, dan tujuan SDGs yang ke-11 yang merupakan sustainable cities and communities telah berhasil diwujudkan di Kabupaten Demak. Kesimpulan yang pertama yakni usaha pertanian jambu Demak yang mulai dirintis sejak tahun 1900-an mampu berkembang dengan baik dan cepat sehingga kini menjadi produk unggulan di Kabupaten Demak. Sebagai produk pertanian unggul, jambu Demak juga mulai bergeser ke arah industri, di mana telah diadakan tahap pengelolaan jambu Demak sebagai bahan baku menjadi produk olahan makanan yakni seperti selai, sirup, hingga dodol jambu air. Kabupaten Demak yang berhasil menjadi pusat agribisnis budidaya jambu Demak berusaha mengembangkan budidaya jambu Demak ini dengan melakukan usaha pengolahan buah berskala rumah tangga untuk meningkatkan nilai tambah dari produk jambu Demak tersebut. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.